Ini menjadikannya sebagai album zodiak dengan penjualan tertinggi dalam sehari di Hanteo. Sang istri akhirnya mengetahui alasan suaminya memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Ternyata alasannya adalah sang suaminya ini seorang 안녕하세요 친구들, 요술게임입니다. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan berita terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang update zodiak, terutama tentang penjualan albumnya. Zodiak sudah resmi comeback dengan merilis MV Only Fun dan juga menebarkan reaksi dari netizen. Berbagai komentar dari para soblis terus membanjiri tiap sosial media Zodiak usai perilisan musik video Only Fun. Apalagi nih banyak netizen yang telah menunggu perilisan MV Only Fun setelah beberapa waktu lalu Zodiak merilis 20 detik lagu tersebut. Adapun untuk Only Fun menyuguhkan vibes lagu yang terdengar ceria dan menyenangkan. Sepanjang musik video Only Fun kita dapat melihat para member Zodiak yang bersenang-senang menikmati alunan musik yang gembira. Dengan tema Day and Night, musik video Only Fun berhasil memberikan suasana semangat dan juga bahagia. Oh ya, di sini mungkin ada teman-teman yang belum tahu day-nya itu apa, night-nya itu apa. Day-nya ya pas yang teman-teman pas mereka latihan ini, pas mereka latihan ngedance untuk kompetisi. Sedangkan night itu merujuk kepada malam hari ketika mereka melakukan penampilan tersebut atau ketika mereka mengikuti kompetisi tersebut. Makanya di sini udah dijelasin a night to remember, malam yang akan diingat. Dan pakai mereka pas malam itu juga dibuat lebih kayak dark gitu. Sedangkan pas siangnya dibuat kayak lebih fresh dan juga lebih cerah aja gitu. Selain itu, beat music Only Fun yang catchy dan easy listening membuat siapa saja yang mendengarnya langsung ketagihan. Dan Yerbun berikut adalah beberapa komentar netizen usai mendengarkan lagu comeback Zodiak Only Fun. Siapa sangka sih lagu ini akan menjadi sebagus ini. Setiap kali mereka comeback, lagu-lagu yang lebih bagus selalu kedengar. Dan logikanya ya, aku suka lagu ini dan aku mendukungnya. Karena Zodiak tuh di era yang sekarang nih, grup lain kan lagi pada up MP garang-garang. Zodiaknya ngasih yang happy-happy, jadi nggak boring. Semoga trending internasional. Dari awal debut sampai sekarang, lagu-lagu Zodiak semuanya bagus ya. Mulai dari Throw a Dice, Special Love, Lemonade, dan sekarang Only Fun. Musik, outfit, dance, dan musik videonya juga selalu keren. 2 jempol. Kualitas musik videonya semakin bagus dan konsepnya juga semakin kreatif. Melodinya sangat ringan dan nyaman. Visual semua membernya semakin bersinar. Dan mereka juga terlihat sangat fresh membawa nuansa kebahagiaan. Pokoknya musik video kali ini sangat baru dan juga modern. Congratulations Zodiak atas kerja keras kalian. Terima kasih juga ya untuk staff and crew. Dan Yerbun, kalau kalian sendiri gimana nih reactionnya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan baru-baru ini jumlah perilisan album Zodiak menjadi sorotan. Setelah perilisannya nih, album ini terjual 2.793 eksemplar. Ini menjadikannya sebagai album Zodiak dengan penjualan tertinggi dalam sehari di Hanteo. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh album Throw a Dice yang berhasil terjual 147 eksemplar. Wow, kalau kita lihat di sini ada peningkatan ya teman-teman. Dari yang ratusan sekarang menjadi ribuan. Ini sudah menunjukkan ada peningkatan. Wow, amazing banget. Congratulations. Dan usai mengetahui hal tersebut, beberapa netizen pun lantas memberikan reaksi nih. Tak sedikit yang berkomentar bahwa 2000 album adalah jumlah yang sedikit. Terlebih untuk lagu dan member Zodiak kan sangat mempesona. Lagunya emang benar-benar bagus banget sih. Dan Yerbun, coba kita lihat ya seperti apa komentar-komentar dari netizen. Ini aku baca beberapa komentar saja. Hah, kok bisa dikit banget guys? 2000 itu dikit loh. Ya ampun, padahal membernya talented banget. Agensinya juga promosinya cor-coran. Ibarat kalau rata-rata albumnya harga 100 ribuan kali 2000, itu tuh dikit banget. Apa yang salah ya? Apa Zodiak ini nggak begitu diterima di Sokor? Terus ada yang bales nih, emang albumnya serius 100 ribu. Padahal kalau harga 200 ribu lumayan loh. Kalau kejual di 2.800 piece udah dapat 560 juta rupiah. Tetap nggak ke-cover sih biaya produksi musik video aja paling murah 300 juta. Belum kostum dan tetek bengeknya. Kalau bisa dikata agensinya masih belum balik modal nih. Masih minus pendapatannya. Terus ada yang komen nih, ya dikit kalau sekelas grup punya nama. Bayangan lu emang gimana? Apa Zodiak nggak begitu diterima di Sokor? Hal pertama yang harus lo tahu ya, boy group susah banget buat naik di Sokor karena masyarakat lebih dominan ke girl group. Dan lagi Zodiak ini punya semuanya dari nol. Mereka nggak punya senior dan agensi mereka juga termasuk baru buat grup. Terus sebenarnya penjualan album selalu tinggi karena fans Inter bukan fans Sokor. Membernya belum punya nama buat dikenal di luar negeri. Agak setuju sih dengan komentar terakhir yang kita bacakan. Dan bener banget teman-teman, Zodiak itu kan dari agensi yang baru banget nih, baru banget gitu. Dan belum banyak yang kenal loh agensi One Cool Jackso. Jujur aku pun tahu agensi ini ketika Zodiak debut gitu. Kalau mungkin Zodiak gak didebutkan, aku gak akan tahu ada agensi One Cool Jackso. Jadi dikarenakan mereka juga berasal dari agensi yang baru dan mereka juga masih tergolong grup rookie,
Tidak mengherankan jika jumlah penjualan album mereka tidak sebanyak yang dibayangkan oleh orang lain. Tapi kalau kita lihat jumlah peningkatannya kan juga lumayan ya. Dari ratusan ke ribuan. Jumlahnya menurut aku udah lumayan banget loh teman-teman. Dan seiring waktu mereka juga akan terus meningkat sih. Apalagi kan untuk beberapa membernya itu sudah punya proyek. Salah satunya Lex. Lex sendiri kan udah main drama nih. Dan who knows, mungkin saja dia nanti akan mendapatkan penggemar-penggemar baru setelah banyak orang yang menonton drama tersebut. Ya intinya apapun itu, kita doakan saja yang terbaik untuk Zodiac, semoga makin terus berkembang dan juga maju. Keep fighting! Dan lanjut Yorobun, kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini adalah salah satu story yang mungkin buat kalian juga kaget ya. Jadi ada seorang istri yang sudah mengungkap rahasia selama 9 tahun suaminya usai mengajukan cerai. Lantas apakah rahasia tersebut? Shinmin Daily News dan juga Lian He Wanbao melaporkan pasangan yang bertemu secara online pada tahun 2002. Mereka jatuh cinta dan berkencan selama 7 tahun. Sebelum akhirnya mereka menikah pada tahun 2009. Pasangan itu tampak bahagia nih. Sang istri bahkan berencana membeli rumah yang harganya 730.000 US dollar untuk mereka tinggali, sesuai dengan permintaan suaminya untuk kepemilikan bersama sebagai syarat pernikahan mereka. Setelah menikah dan tinggal bersama, dengan bergabungnya keluarga suami, hubungan mereka mengalami perubahan yang tidak terduga. Sang istri mengajukan gugatan cerai hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah menikah dengan alasan keputusan suami untuk tidak melakukan hubungan badan. Dia mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah berhubungan intim selama hubungan mereka, tetapi dia mengakui bahwa suaminya pernah memberitahu tentang ketidaksuburannya. Setelah mengajukan gugatan cerai, sang istri akhirnya mengetahui alasan suaminya memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Ternyata alasannya adalah sang suaminya ini seorang pria transgender. Suaminya mengakui bahwa dia telah mengalami operasi penegasan gender sebelum pernikahan mereka. Itulah sebabnya dia menghindari pernikahan tersebut. Pengadilan mengabulkan perceraian kepada pasangan itu karena sang suami tidak mengungkapkan identitas transgendernya sebelum menikah. Wow, kasian juga sih istrinya ya. Selama bertahun-tahun dia tidak mengetahui bagaimana identitas dari pasangannya yang ternyata adalah seorang wanita juga. Dan Yorobun, kisah semacam ini juga pernah loh terjadi di Indonesia. Kisah itu datangnya dari Ida Susanti. Diceritakan bahwa dirinya mulai berkenalan dengan mantan suaminya, istri mungkin ya. Aduh, bingung sih nyebutnya kayak gimana ya. Mungkin lebih tepatnya mantan pasangan aja deh. Jadi ceritanya nih, untuk Ida dan si mantan menikah setelah sebulan perkenalan. Kemudian mereka pun honeymoon ke Bangkok, Thailand. Saat malam pertama itulah, kedok dari si mantan ini terbongkar dan si mantan yang bernama Nardinata ini mengakui telah menutupi identitasnya sebagai perempuan kepada istrinya atau si Ida. Saya shock dan juga kaget ketika tahu dia perempuan. Saya marah karena merasa ditipu. Berantemlah sampai saya diancam mau dibunuh. Karena jauh dari rumah, ancaman Nardinata itu membuat Ida takut. Dia pun memilih untuk menuruti kemauan dari si pasangannya itu, termasuk keinginannya untuk berhubungan badan. Ida menceritakan bahwa mereka sudah berhubungan menggunakan alat bantu. Kenapa mereka berhubungan? Karena si Nardinata ini menuntut keperawanannya. Sebelum akhirnya pulang ke Surabaya, Ida menyepakati perjanjian dengan suaminya ini. Dia bersedia hidup bersama dengan Nardinata dan 3 anak angkat yang masih kecil. Nardinata bilang nih bahwa dia itu nggak butuh istri, tapi butuh orang yang bisa mendampinginya. 3 bulan setelah menikah, Nardinata membelikannya rumah di Laguna Taman Indah Mutiara. Ida juga dipercaya nih untuk mengelola toko spare part di Kedung Doro. Namun karena kerap dimarahi hingga mendapatkan kekerasan fisik, Ida pun gak sanggup lagi nih hidup seatap bersama dengan si Nardinata. Dia pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan menumpang tinggal di rumah kakaknya di Tandes. Ida menuturkan bahwa dirinya diancam mau dibunuh kalau tidak menuruti keinginan si suaminya ini. Sejak itulah Ida dan Nardinata saling melapor. Ida melaporkan suami perempuannya itu ke Polda Jatim terkait penipuan dengan identitas palsu. Dia juga melapor nih ke Polrestabes Surabaya karena sang suami menjual rumah di Laguna secara diam-diam kepada keponakannya. Tak hanya itu saja nih, Ida juga menggugat perdata terkait rumah di Laguna tersebut. Ida menceritakan, dia laporkan balik saya karena menempati rumah saya sendiri di Laguna lagi. Saya dinyatakan bersalah melakukan penyerobotan dan dihukum percobaan 6 bulan. Dan sejak melaporkannya ke polisi, Ida tidak pernah melihat Nardinata lagi. Polda Jatim juga telah memasukkan sang suami ke dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2017. Dan Yorobun, gimana nih pendapat kalian setelah mendengarkan cerita yang satu ini? Dan menurut kalian, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dalam cerita ini? Nanti langsung sampaikan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.